Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Di pagi hari ini Selasa 17 Agustus tahun 2021, kita bersama-sama akan merayakan ibadah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 dengan judul khotbah Kemerdekaan yang Sempurna. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa 76 tahun sudah hari ini kita menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan yang telah rela mengorbankan bukan hanya harta dan tenaga, bahkan nyawa mereka, demi tujuan yang mulia, bangsa Indonesia yang berdaulat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah 76 tahun merdeka, apa yang kita rayakan untuk merayakan kemerdekaan ini? Biasanya berbagai macam kemeriahan dari lomba digelar. Namun, semua kebiasaan tersebut harus urung untuk dilakukan karena pandemi. Pandemi yang telah setahun lebih berjalan, ternyata belum juga terlihat akan berakhir. Setiap orang berada pada tingkat ketakutan tertentu terhadap bahaya penularannya. Korban telah berjatuhan. Pemakaman menjadi kesunyian tanpa kehadiran orang-orang terkasih. Duka terasa semakin menyayat hati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mirisnya di tengah kegalauan massa masih saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan berita hoax, kepentingan politik, bahkan sikap intoleransi. Benarkah kita sudah merdeka ketika kehidupan kita terus diwarnai dengan rasa takut akan pandemi? Para pelaku sejarah pernah berteriak lantang, merdeka atau mati. Kalau itu digemakan untuk menyemangati para pejuang yang merebut kemerdekaan, hari ini teriakan yang sama juga dipakai untuk mengingatkan diri kita bahwa pandemi ini nyata dan harus dihadapi bersama agar lolos dari maut dan merasakan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejarah Alkitab mencatat tentang kemerdekaan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Berabad-abad kemudian, gema kemerdekaan terus digaungkan di sepanjang sejarah kehidupan umat Israel. Umat terus dibawa untuk mengingat peristiwa pembebasan tersebut menjadi ritual ibadah. Paskah sebagai pengenangan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Syair lagu juga dikumandangkan untuk mengenang kebaikan Tuhan. Pengenalan akan Allah yang makasih menjadi pengajaran yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Umat terus diingatkan akan keberadaan Allah yang penuh kasih sayang dan kemurahan, sehingga sudah sepatutnya mereka hidup dalam syukur kepada Allah.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan penulis surat Ibrani meluaskan cara pandangnya dengan membawa pembacanya untuk melihat karya Allah yang begitu luas, bermula dari panggilannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang memperoleh janji akan tanah perjanjian. Setelah 3 generasi janji tersebut digenapi, penulis Ibrani melihat bahwa iman yang membuat mereka terus berpegang pada janji tersebut. Janji yang melampaui ruang dan waktu dan berproses dalam dinamika kehidupan. Abraham, Ishak, dan Yakub mengimani janji Tuhan yang terjadi lintas generasi tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Injil Matius yang mencatat perkataan Tuhan Yesus Kristus yang menuntut kesempurnaan dalam berperilaku. Seperti ditulis dalam Matius 5 ayat yang 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Persoalannya, mungkinkah? Dapatkah manusia melakukannya sesuatu yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki Allah? Jika manusia tidak mampu, pertanyaannya mengapa Tuhan Yesus menuntut tindakan yang sempurna dalam mengasihi? Bukankah itu menjadi perintah yang sia-sia jika tidak ada manusia yang mampu melakukannya? Tentu bukan tanpa dasar ketika firman yang menjadi manusia itu mengumandangkan kembali kasih mula-mula yang telah Allah mulai dari dirinya sendiri. Yang pertama, bahwa Allah yang telah bertindak proaktif itu memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub dan telah membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir adalah Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ia dalam otoritas ilahinya berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuhan Yesus dalam otoritasnya yang ilahi sedang mengembalikan makna utama kasih dalam makna yang sesungguhnya, bahwa kasih itu tanpa syarat, kasih itu melampaui sekat, kasih itu tidak boleh kalah oleh kejahatan. Pada saat yang sama, kita dapat mengenal identitas diri Yesus sesungguhnya sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Ia tidak berkata, "Firman Tuhan datang kepadaku," atau "Demikian firman Tuhan." Ia berkata, "Aku berkata kepadamu." Karena dialah firman Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia. Hal yang kedua, peristiwa pembebasan umat Allah dari perbudakan di Mesir menjadi sebuah bayang-bayang dari peristiwa pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Kematian anak domba menjadi bayangan dari kematian anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib, dalam rangka menebus manusia dari dosa, membebaskan manusia dari belenggu dosa, kemerdekaan manusia dari penjajahan dosa. Barang siapa percaya, maka ia akan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya dari kuasa dosa dan maut. Hal yang ketiga, penebusan yang telah memerdekakan manusia dari penjajahan dosa dan maut telah memulihkan manusia pada posisi sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Manusia pada posisi sempurna sebagaimana dikehendaki Allah untuk melakukan segala hal yang sempurna seperti yang dikehendaki Allah. Maka wajar jika Tuhan Yesus menuntut, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika ada ungkapan bahwa kesempurnaan itu menjadi milik Tuhan, sekarang telah terjadi sebuah pembaharuan, bahwa setiap orang bisa menjadi sempurna dalam Yesus Kristus. Pengenalan akan Allah yang sempurna dalam mengasihi dan memungkinkan manusia untuk mengasihi juga dengan cara dan standar yang sama, yaitu sempurna sebagaimana Allah menghendakinya. Kasih yang tanpa syarat, kasih sebagaimana Allah sebagai Bapa akan mengasihi manusia tanpa syarat. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Demikian Allah kita yang Maha Kasih. Hal yang keempat, kasih itu pula yang membuat seseorang hidup merdeka untuk memilih mengasihi dan bukan membenci. Memilih tindakan kasih yang nyata, yaitu mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Hanya kemerdekaan dari kuasa dosa yang mampu mengubah seseorang untuk mengubah paradigma dalam pembaharuan. Keluar dari zona nyamannya, keluar dari sekat dan kotak yang membatasi geraknya, dan bertindak melampaui apa yang umum dilakukan manusia. Jika pada umumnya seseorang mengasihi orang yang mengasihi, maka kemerdekaan dalam Yesus Kristus memampukan seseorang untuk mengasihi dan mendoakan orang yang membenci, bahkan menganiayanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 mengingatkan kita kembali akan kemerdekaan sempurna yang telah terjadi 2021 tahun yang lalu di Golgota. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib sudah selesai, telah menjadi jaminan akan kemerdekaan kita dari penjajahan dosa. Kemerdekaan ini memungkinkan kita untuk semakin mengenal Allah yang telah memerdekakan kita. Mari kita isi kemerdekaan dengan ketaatan pada kehendak Tuhan. Pandemi tidak boleh merampas kemerdekaan yang sudah dimiliki. Pandemi harus dihadapi dengan iman. Tuhan telah memberi hikmat melalui akal budi, protokol kesehatan, vaksinasi, menjaga imunitas tetap baik adalah cara natural, cara alami untuk menghadapi pandemi. Perlihatkanlah ketaatan dalam hal saling peduli untuk saling melindungi dengan sesama. Yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memerdekakan kehidupan kita. Bagi Tuhan, menghilangkan pandemi bukanlah perkara sulit, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Namun, jika Ia izinkan pandemi ini ada, maka pasti Dia memberikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin.